Atan ikut ibunya merantau ke Ternate untuk mencari hidup yang lebih baik. Namun beberapa bulan kemudian, ibunya meninggal. Dan di kota yang asing itu, seorang anak kecil harus belajar hidup sendirian. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Atan masih terlalu kecil untuk memahami arti kata merantau. Usianya baru 9 tahun, tubuhnya kurus, dan kulitnya legam karena matahari. Yang ia tahu, pagi itu ibunya menggenggam tangannya lebih erat dari biasanya, seolah takut jika Atan terlepas dan menghilang di antara keramaian pelabuhan. Kapal kayu yang akan membawa mereka ke Ternate berdiri besar dan asing di hadapan Atan. Bau solar, ikan asin, dan laut bercampur menjadi satu. Ia menatap ombak dengan mata bingung, lalu menoleh ke arah ibunya yang berdiri di sampingnya, membawa satu tas lusuh, satu-satunya harta yang mereka punya. Ayah Atan telah meninggal 2 tahun lalu. Sejak itu, rumah kecil mereka di kampung perlahan kehilangan suara tawa. Ibunya bekerja serabutan, apa saja yang bisa dilakukan untuk bertahan hidup. Hingga suatu hari, keputusan berat itu diambil, merantau ke Ternate, mengikuti ajakan seorang kenalan lama yang menjanjikan pekerjaan. Bagi ibunya, Ternate adalah harapan. Bagi Atan, Ternate hanyalah nama tempat yang terdengar jauh dan menakutkan. Saat kapal mulai bergerak, Atan menoleh ke belakang. Ia melihat daratan semakin menjauh, kampungnya mengecil, lalu perlahan menghilang. Dadanya terasa sesak, meski ia tak tahu kenapa. Ia menggenggam ujung baju ibunya. "Bu, kita bakal pulang lagi, kan?" tanyanya pelan. Ibunya tersenyum, senyum yang dipaksakan. "Iya, Tan. Kalau hidup kita sudah lebih baik." Atan tidak tahu bahwa kalimat itu adalah janji yang tak pernah benar-benar bisa ditepati. Perjalanan laut memakan waktu berjam-jam. Angin kencang membuat Atan mual. Ibunya memeluknya, mengusap punggung kecil itu sambil berdoa dalam hati. Di matanya, tersimpan kelelahan yang sudah lama dipendam, kelelahan sebagai ibu tunggal yang terus berjuang tanpa tempat bersandar. Saat Ternate akhirnya terlihat, Atan terdiam. Gunung menjulang di kejauhan, rumah-rumah padat, dan pelabuhan yang jauh lebih ramai dari apapun yang pernah ia lihat. Semua terasa asing. Tanpa ia sadari, hari itu menjadi awal dari perjalanan panjang yang akan merenggut masa kecilnya lebih cepat dari seharusnya. Dan Atan belum tahu bahwa suatu hari, di tanah asing ini, ia akan benar-benar sendirian. Hari-hari pertama di Ternate terasa panjang bagi Atan. Ia dan ibunya tinggal di sebuah rumah papan sempit di pinggir kota, menumpang di rumah seorang kenalan ibunya. Dindingnya tipis, lantainya berderit setiap kali diinjak, dan atapnya bocor jika hujan turun terlalu lama. Bagi Atan, rumah itu bukan rumah. Tidak ada sudut yang terasa akrab, tidak ada halaman tempat ia biasa bermain. Setiap pagi, ia terbangun oleh suara motor, teriakan pedagang, dan bunyi kapal dari kejauhan. Semua terdengar keras, asing, dan membuatnya ingin kembali ke kampung. Ibunya segera mulai bekerja. Pagi-pagi sekali ia sudah pergi, meninggalkan Atan sendirian di rumah. Ia bekerja membantu di warung makan kecil dekat pelabuhan, mencuci piring, membersihkan meja, dan terkadang membantu memasak. Upahnya tidak seberapa, tapi cukup untuk membeli beras dan lauk sederhana. Atan menghabiskan hari-harinya duduk di depan rumah, memandangi orang-orang yang lalu lalang. Anak-anak seusianya berlari, tertawa, berbicara dengan logat yang belum ia pahami sepenuhnya. Beberapa dari mereka menatap Atan dengan rasa ingin tahu, sebagian lagi mengabaikannya. Ia merasa kecil, ia merasa tidak terlihat. Suatu sore, Atan bertanya pada ibunya, "Bu, kapan Atan bisa sekolah lagi?" Ibunya terdiam cukup lama sebelum menjawab, tangannya tetap sibuk melipat pakaian. "Nanti, ya. Ibu kumpulin uang dulu." Atan mengangguk, meski di dalam hatinya ia tahu, kata nanti sering kali berarti waktu yang sangat lama. Malam hari menjadi waktu yang paling ia takuti. Ibunya pulang dengan tubuh lelah,
wajahnya pucat, dan batuk yang semakin sering terdengar. Atan sering terbangun di tengah malam karena suara batuk itu terdengar kering dan berat. "Ibu nggak apa-apa?" tanyanya cemas. Ibunya hanya tersenyum. "Cuma capek." Namun Atan mulai menyadari, tubuh ibunya tak lagi sekuat dulu. Ia sering melihat ibunya memegangi dada, menarik napas panjang, seolah udara di sekitarnya tak cukup. Di tengah kota yang ramai, Atan merasa semakin sendirian. Ia belum tahu bahwa rasa sepi itu hanyalah awal. Ternate belum memperlihatkan wajah terkerasnya. Dan di balik batuk ibunya yang semakin sering, sebuah perubahan besar sedang mendekat perlahan, tanpa suara. Batuk ibunya tidak lagi datang hanya pada malam hari. Kini, bahkan di pagi yang cerah sekalipun, suara itu muncul, kasar, dalam, dan membuat Atan berhenti dari apapun yang sedang ia lakukan. Ia sering melihat ibunya membalikkan badan, menutup mulut dengan kain lusuh, lalu menyembunyikan kain itu sebelum Atan sempat melihat lebih jelas. Namun Atan bukan anak bodoh. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Suatu pagi, ibunya tetap memaksa berangkat kerja meski tubuhnya tampak lemah. Wajahnya pucat, langkahnya goyah. Atan berdiri di depan pintu, menatap punggung ibunya yang semakin kecil. "Bu, jangan kerja dulu," katanya lirih. Ibunya berhenti sebentar, lalu menoleh. "Kalau ibu nggak kerja, kita makan apa, Tan?" Pertanyaan itu mematikan semua kata yang ingin keluar dari mulut Atan. Hari itu, Atan menunggu lebih lama dari biasanya. Matahari sudah turun, langit mulai gelap, namun ibunya belum pulang. Perutnya lapar, tapi yang lebih menyakitkan adalah rasa takut yang perlahan menggerogoti dadanya. Ketika pintu akhirnya terbuka, ibunya masuk dengan tubuh gemetar. Ia hampir jatuh jika Atan tidak segera memeluknya. Nafas ibunya berat, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Ibu kenapa?" Atan panik. Ibunya duduk di lantai, punggungnya bersandar ke dinding. "Pusing, Tan. Ibu cuma butuh istirahat." Malam itu, batuk ibunya berubah menjadi lebih parah. Setiap tarikan napas terdengar menyakitkan. Atan duduk di sampingnya, memegang tangan ibunya yang dingin. Ia teringat ayahnya, bagaimana dulu ayahnya juga sering batuk sebelum akhirnya tidak pernah bangun lagi. Rasa takut itu kini kembali. Keesokan harinya, tetangga mereka menyarankan agar ibunya dibawa ke puskesmas. Namun uang mereka hampir habis. Ibunya menolak, bersikeras masih bisa bekerja. "Sakit ini nggak boleh bikin kita berhenti hidup," katanya pelan, lebih seperti membujuk dirinya sendiri. Namun tubuh tidak bisa dibohongi. Beberapa hari kemudian, ibunya jatuh pingsan di warung tempat ia bekerja. Atan dipanggil tergesa-gesa. Saat ia tiba, ibunya terbaring lemah, dikelilingi orang-orang asing. Di saat itulah, untuk pertama kalinya, Atan benar-benar merasa takut kehilangan satu-satunya orang yang ia miliki. Dan tanpa ia sadari, hidupnya telah mulai bergeser, pelan, tapi pasti, menuju arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ibunya akhirnya dibawa ke puskesmas kecil di pinggir kota. Bangunannya sederhana, cat dindingnya mulai mengelupas, dan bangku tunggu selalu penuh. Atan duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya, menatap pintu ruang periksa yang tertutup rapat. Ia belum pernah melihat ibunya selama ini terbaring selemah itu. Selang infus menggantung di samping tempat tidur, wajah ibunya semakin tirus. Setiap kali matanya terbuka, Atan merasa sedikit lega, dan setiap kali matanya terpejam, jantung Atan berdegup kencang. Seorang perawat keluar dan berbicara pelan pada mereka yang menunggu. Atan tidak mengerti istilah-istilah medis yang diucapkan, tapi ia menangkap satu hal yang jelas, ibunya harus dirawat beberapa hari. Beberapa hari, bagi Atan, itu terdengar seperti waktu yang sangat panjang. Ia tidur di bangku puskesmas, beralaskan jaket tipis. Setiap malam, ia terbangun oleh suara batuk dari balik tirai ruangan. Batuk itu masih suara yang sama, suara yang selama ini menemaninya tidur. Hanya saja kini terdengar lebih lemah. "Tan," panggil ibunya suatu malam. Atan segera bangun dan mendekat. "Iya,
Bu. Ibunya menatapnya lama, seolah ingin menghafal wajah kecil itu. Kalau nanti ibu lama di sini, kamu jangan nakal. Dengar kata orang baik-baik. Atan mengangguk cepat. Atan tunggu ibu. Atan gak kemana-mana. Ibunya tersenyum tipis, senyum yang penuh kelelahan dan rasa bersalah. Hari-hari berikutnya, kondisi ibunya tidak banyak berubah. Kadang membaik, lalu kembali melemah. Uang mereka semakin menipis. Warung tempat ibunya bekerja mulai jarang menanyakan kabar. Dunia terus berjalan, seolah tidak peduli ada seorang anak kecil yang menunggu ibunya sembuh. Suatu pagi, Atan terbangun dan mendapati ibunya belum membuka mata. Wajahnya pucat, napasnya berat. Ia memanggil ibunya pelan, lalu lebih keras. "Ibu." Tidak ada jawaban. Perawat segera datang, menyuruh Atan keluar ruangan. Ia berdiri di lorong, tangannya gemetar, telinganya menangkap suara langkah cepat dan bisikan-bisikan pelan. Saat pintu itu akhirnya terbuka kembali, Atan tahu jawabannya bahkan sebelum ada yang berbicara. Dunia terasa runtuh, udara seakan hilang dari paru-parunya. Ibunya tidak bisa pulang lagi. Dan di kota yang asing ini, Atan kini benar-benar sendirian. Pemakaman ibunya berlangsung sederhana. Tidak ada sanak saudara, tidak ada tangisan keras yang memecah udara. Hanya beberapa orang yang pernah mengenal ibunya di Ternate, tetangga, rekan kerja di warung, dan petugas puskesmas berdiri mengelilingi liang lahat. Atan berdiri paling dekat. Ia memegang segenggam tanah dengan tangan kecilnya yang gemetar. Saat tanah itu dijatuhkan, suara duk yang berat terdengar seperti palu menghantam dadanya. Ia tidak menangis. Air matanya seolah tertahan di tempat yang terlalu dalam untuk dijangkau. Setelah semua orang pulang, Atan masih berdiri di sana. Tidak ada yang mengajaknya pulang. Tidak ada rumah yang benar-benar menunggunya. Hari-hari setelah itu berjalan lambat dan tanpa arah. Atan kembali ke rumah papan tempat mereka menumpang. Namun kehadirannya kini terasa canggung. Ia lebih sering duduk di sudut, diam, menunduk, seolah takut keberadaannya merepotkan. Uang peninggalan ibunya hampir tidak ada. Pakaian lusuh, sandal tipis, dan satu tas kecil menjadi seluruh dunianya. Ia mulai makan sekali sehari, terkadang hanya nasi tanpa lauk. Perutnya sering lapar, tapi ia sudah terlalu lelah untuk mengeluh. Anak-anak di sekitar mulai menyadari kehadirannya. Beberapa mengejek, menyebutnya anak rantau, atau anak tak punya orang tua. Atan tidak membalas. Ia hanya berjalan pergi, menundukkan kepala. Malam hari menjadi waktu paling berat. Ia tidur sendirian, memeluk bajunya sendiri, membayangkan masih ada tangan ibu yang mengusap rambutnya. Setiap suara batuk di kejauhan membuatnya terbangun, lalu ia sadar ibunya tidak ada lagi. Beberapa kali, Atan mencoba pergi ke warung tempat ibunya dulu bekerja. Pemilik warung memberinya sisa makanan, tapi itu tidak selalu ada. Tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupnya. Atan mulai memahami arti kata sebatang kara, bukan hanya soal tidak punya keluarga, tapi soal merasa tidak dimiliki oleh siapapun. Di kota yang ramai, Atan menjadi bayangan kecil yang nyaris tak terlihat. Dan perjalanan hidupnya baru saja memasuki bagian yang paling sunyi. Hari-hari Atan kini diukur dari rasa lapar. Jika perutnya terlalu perih, ia keluar rumah lebih pagi. Jika tidak, ia menunggu hingga sore, berharap ada sisa makanan atau orang baik yang mengingatnya. Ia belajar membaca tanda-tanda, warung mana yang kadang memberinya nasi, jam berapa pelabuhan paling ramai, dan sudut mana yang aman untuk duduk tanpa diusir. Atan mulai membantu apa saja yang bisa ia lakukan. Mengangkat kantong plastik, menyapu halaman warung, atau sekadar menjaga barang orang sebentar. Upahnya tak selalu uang, kadang hanya sebungkus nasi, kadang segelas teh hangat. Namun itu cukup membuatnya bertahan satu hari lagi. Ia sering duduk di tepi pelabuhan, memandangi laut. Laut yang dulu membawanya ke Ternate kini terasa seperti dinding besar yang mengurungnya. Ia ingat janji ibunya tentang pulang, janji yang kini tinggal kenangan. Suatu sore, hujan turun deras.
Atan berteduh di bawah atap seng bocor. Tubuhnya menggigil, pakaiannya basah, perutnya kosong. Untuk pertama kalinya sejak ibunya pergi, air mata itu akhirnya jatuh. Ia menangis tanpa suara, menutup mulutnya dengan tangan agar tak ada yang mendengar. Malam itu, ia jatuh sakit. Demam membuat kepalanya pening, tubuhnya panas dingin. Tidak ada yang menjaga, tidak ada yang memeriksa. Ia hanya meringkuk, memeluk dirinya sendiri, berharap pagi datang lebih cepat. Namun Atan bertahan. Ia selalu bertahan. Beberapa orang mulai mengenalinya, anak kecil yang sering membantu di pelabuhan, yang jarang bicara, tapi selalu sopan. Ada yang iba, ada yang acuh. Dunia tidak berubah, tapi Atan mulai menemukan caranya berjalan di dalamnya. Di balik tubuh kecilnya, tumbuh keberanian yang lahir dari keterpaksaan. Atan belum tahu bahwa ketabahan itulah yang kelak akan mengubah hidupnya. Malam di pelabuhan selalu berbeda. Siang hari ramai dan penuh suara, tetapi malam membawa bayangan-bayangan panjang dan orang-orang yang tak ingin dikenal. Atan sebenarnya dilarang berada di sana setelah gelap, tapi malam itu perutnya terlalu lapar untuk patuh pada rasa takut. Ia duduk di dekat tumpukan peti, menunggu seseorang yang mungkin membutuhkan bantuan. Lampu-lampu redup memantulkan cahaya pucat di permukaan laut. Angin membawa bau asin yang menusuk hidung. Seorang pria mendekat, suaranya ramah, tapi matanya dingin. Ia menawarkan makanan, meminta Atan membantu sebentar. Atan ragu. Ia teringat pesan ibunya untuk berhati-hati, tapi rasa lapar menekan lebih kuat. Saat Atan mengikuti pria itu beberapa langkah, sesuatu di dalam dirinya berteriak agar berhenti. Ia memutar badan, berniat pergi, namun tangan besar itu sempat menarik lengannya. Atan, seseorang berteriak dari kejauhan. Pegangan itu terlepas. Pria itu menggerutu dan pergi, menghilang di balik gelap. Atan terjatuh, lututnya terluka, napasnya terengah. Ia menoleh dan melihat seorang lelaki paruh baya mendekat, kulitnya sawo matang, tubuhnya kekar, wajahnya tegas. Lelaki itu membantu Atan berdiri. "Kamu kenal orang itu?" Atan menggeleng, tubuhnya masih gemetar. Lelaki itu menghela napas panjang. "Kamu nggak boleh sendirian malam-malam begini." Ia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Rahman, seorang nelayan Ternate. Malam itu, Pak Rahman mengantar Atan pulang, memberinya makan, dan membersihkan luka di lututnya. Tidak banyak bicara, tapi tatapannya penuh perhatian. Saat Atan berbaring malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa sedikit aman. Namun kejadian malam itu meninggalkan bekas. Atan sadar, hidupnya bisa berakhir begitu saja jika ia salah langkah. Dan di tengah gelapnya hidup, muncul satu cahaya kecil, orang asing yang peduli tanpa meminta apapun. Sejak malam itu, Pak Rahman sering muncul di hari-hari Atan. Awalnya hanya kebetulan, berpapasan di pelabuhan, atau saat Atan membantu menurunkan ikan dari perahu. Namun lama-kelamaan, kebetulan itu terasa seperti kebiasaan yang disengaja. Pak Rahman tidak pernah bertanya banyak. Ia hanya memastikan Atan sudah makan, atau menyuruhnya pulang jika hari mulai gelap. Kadang ia memberikan roti atau nasi bungkus, lalu pergi tanpa menunggu ucapan terima kasih. Atan bingung dengan perhatian itu. Ia terbiasa diabaikan, bukan diperhatikan. Setiap kali Pak Rahman mendekat, ia merasa hangat sekaligus takut. Takut jika semua ini hanya sementara, seperti janji-janji lain yang pernah ia dengar. Suatu sore, Pak Rahman bertanya pelan, "Kamu tinggal sama siapa sekarang?" Atan terdiam lama. "Nggak sama siapa-siapa." Jawaban itu membuat Pak Rahman terdiam. Tatapannya berubah, bukan iba berlebihan, tapi prihatin yang dalam. Malam itu, Atan diajak makan di rumah Pak Rahman. Rumah kayu sederhana, bersih, dan hangat. Ada seorang perempuan paruh baya di sana, Bu Salma, istri Pak Rahman. Ia menyambut Atan dengan senyum lembut, menyodorkan piring tanpa banyak tanya. Atan makan perlahan, menahan air mata. Sudah lama ia tidak duduk di meja makan bersama orang lain. Namun di dalam hatinya, Atan berperang dengan dirinya sendiri.
Ia takut terlalu dekat, takut berharap, takut kehilangan lagi. Ia masih mengingat ibunya, wajahnya, suaranya. Ia merasa bersalah jika merasa nyaman di rumah orang lain. Saat pulang, Atan menoleh ke rumah itu sekali lagi. Ada cahaya lampu, suara orang berbicara, dan kehangatan yang hampir ia lupakan. Dan untuk pertama kalinya, Atan bertanya dalam hati, apakah boleh berharap lagi? Sejak malam makan di rumah Pak Rahman, Atan mulai sering diundang. Tidak setiap hari, tidak pula dengan paksaan. Kadang hanya secangkir teh hangat, kadang sepiring nasi dan ikan goreng. Pak Rahman dan Bu Salma bersikap seolah kehadiran Atan adalah hal biasa, bukan beban. Namun justru sikap itulah yang membuat dada Atan terasa sesak. Setiap tawa kecil di rumah itu mengingatkannya pada ibunya. Setiap aroma masakan mengingatkannya pada masa lalu yang tak bisa kembali. Atan mulai menjaga jarak. Ia datang, lalu cepat pergi. Ia takut jika suatu hari rumah itu juga akan hilang darinya. Suatu sore, Atan jatuh sakit lagi. Demamnya tinggi, tubuhnya lemas. Pak Rahman menemukannya terbaring di sudut pelabuhan. Tanpa banyak bicara, Pak Rahman menggendongnya pulang. Bu Salma merawat Atan sepanjang malam, mengompres dahinya, menyuapi air hangat, dan membacakan doa pelan. Dalam setengah sadar, Atan memanggil nama ibunya. Bu Salma menahan air mata. Pagi harinya, Atan terbangun di kasur empuk. Ia panik, duduk tegak, menatap sekeliling. Rasa takut itu datang lagi, takut disuruh pergi. Namun Pak Rahman hanya berkata, istirahat dulu. Kamu aman di sini. Kata aman terasa asing di telinga Atan. Hari itu, Pak Rahman berbicara dengan beberapa tetangga. Ada yang setuju Atan dirawat, ada pula yang ragu. Tidak semua orang percaya pada niat baik. Atan mendengar potongan percakapan itu dan semakin merasa dirinya masalah. Malamnya, ia berkata lirih, Atan bisa pergi kalau Om sama Tante nggak mau. Bu Salma memeluknya untuk pertama kali. Pelukan itu lembut, hangat, dan membuat tangisan Atan pecah. Atan tahu, hidupnya sedang berada di ambang perubahan besar. Dan ia belum tahu apakah hatinya siap menerima kenyataan itu. Kabar tentang Atan akhirnya sampai ke telinga aparat setempat. Seorang anak tanpa orang tua, hidup berpindah-pindah, harus mendapatkan penanganan. Suatu pagi, seorang petugas datang ke rumah Pak Rahman, menanyakan status Atan dengan nada formal dan wajah serius. Atan mendengarkan dari balik pintu. Setiap kata terasa seperti vonis. Ia mendengar kemungkinan dibawa ke panti, dipindahkan, atau dikembalikan ke daerah asal, tempat yang sudah tak lagi memiliki siapapun. Ketakutan itu melumpuhkannya. Pak Rahman berdiri tegak, suaranya tenang tapi tegas. Anak ini tidak sendiri, kami yang menjaganya. Bu Salma menambahkan pelan, kalau boleh, kami ingin mengurusnya. Petugas itu terdiam. Ia meminta waktu, prosedur, dan bukti keseriusan. Tidak ada keputusan hari itu. Namun satu hal jelas, hidup Atan tidak lagi berjalan tanpa arah. Malamnya, Atan duduk di beranda. Angin laut berhembus pelan. Ia menatap langit, mengingat ibunya. Hatinya penuh rasa bersalah dan rindu. Kalau Atan tinggal di sini, apa ibu marah? Tanyanya lirih. Bu Salma duduk di sampingnya. Ibumu pasti ingin kamu aman dan bahagia. Air mata Atan jatuh tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya, ia mengizinkan dirinya berharap. Bukan melupakan ibunya, tapi melanjutkan hidup yang ibunya perjuangkan. Di malam sunyi itu, Atan membuat keputusan terberat dalam hidupnya, membuka hatinya lagi. Dan disitulah, arah hidupnya mulai berubah. Hari-hari berikutnya berjalan lebih teratur. Atan tidak lagi terbangun di tempat berbeda setiap malam. Ia tidur di kasur kecil di sudut rumah Pak Rahman dan Bu Salma. Kasur itu sederhana, tapi hangat. Tidak ada suara batuk ibunya lagi, tidak ada tangisan yang harus ditahan sendiri. Setiap pagi, Bu Salma membangunkannya dengan lembut. Bangun, Tan, sarapan dulu. Kata sarapan masih terdengar asing baginya. Ia terbiasa menunggu lapar terlalu lama. Kini,
Perutnya mulai belajar kenyang tanpa rasa bersalah. Pak Rahman mulai mengajak Atan ke laut. Bukan untuk bekerja berat, hanya duduk di perahu, memegang tali, atau membantu hal kecil. Pak Rahman tidak pernah memaksa. Ia hanya mengajarkan dengan contoh, tentang sabar, tentang kerja, tentang hidup. Meski demikian, bayangan masa lalu belum sepenuhnya pergi. Setiap kali Atan tertawa, ada rasa bersalah yang menyusup. Ia takut melupakan ibunya. Maka ia sering duduk sendiri, menatap laut, berbicara dalam hati pada sosok yang telah pergi. Proses pengurusan Atan berjalan perlahan. Ada banyak pertanyaan, dokumen, dan pembicaraan dengan pihak berwenang. Tidak semua berjalan mulus. Ada yang meragukan, ada yang mencibir. Atan mendengar semuanya, tapi kini ia tidak sendiri. Setiap kali rasa takut datang, Bu Salma menggenggam tangannya. "Kamu nggak sendirian lagi," katanya. Untuk pertama kalinya sejak lama, Atan mulai percaya pada kata-kata itu. Proses pengurusan Atan semakin serius. Petugas datang kembali, kali ini membawa berkas dan pertanyaan yang lebih mendalam. Mereka menanyakan asal-usul Atan, kampung halamannya, dan kemungkinan adanya keluarga jauh yang masih hidup. Pertanyaan-pertanyaan itu kembali membuka luka lama. Atan terdiam saat diminta menceritakan ayah dan ibunya. Suaranya bergetar, matanya basah. Setiap kata terasa seperti mengulang perpisahan. Ada satu saran yang membuat suasana berubah dingin, Atan sebaiknya dikirim ke panti asuhan sementara, menunggu keputusan akhir. Bu Salma langsung menolak, dia sudah cukup kehilangan. Jangan ambil satu-satunya tempat yang membuatnya merasa aman. Pak Rahman berdiri di samping istrinya. Kami siap bertanggung jawab. Malam itu, Atan tidak bisa tidur. Ia takut dipisahkan lagi. Dalam sunyi, ia berdoa dengan cara yang ia tahu, meminta ibunya agar tetap menjaganya dari jauh. Keesokan harinya, Pak Rahman mengajak Atan ke makam ibunya. Mereka berdiri lama di sana. Atan berlutut, menyentuh tanah dengan hati-hati. "Bu, Atan gak lupa," bisiknya. Atan cuma mau hidup. Air matanya jatuh, namun kali ini ada ketenangan di baliknya. Beberapa hari kemudian, kabar itu datang. Atan boleh tetap bersama Pak Rahman dan Bu Salma selama proses lanjutan. Itu belum akhir, tapi cukup untuk bernapas lega. Di antara darah dan pilihan, Atan mulai mengerti, keluarga tidak selalu dilahirkan, kadang dipilih oleh hati. Hari-hari Atan mulai diisi hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia miliki. Seragam sekolah bekas tapi bersih. Sepasang sandal baru yang pas di kakinya. Dan jadwal pagi yang kini memiliki tujuan. Bu Salma mengantarnya ke sekolah dasar terdekat. Atan berdiri di depan gerbang, menggenggam tasnya erat-erat. Ia gugup, takut tidak diterima, takut dianggap berbeda. Namun Bu Salma menepuk pundaknya pelan. "Belajar yang rajin. Kami jemput nanti," kata kami membuat dadanya hangat. Di sekolah, Atan masih pendiam. Ia belum pandai bergaul, tapi ia belajar. Setiap hari, ia membawa pulang cerita kecil tentang huruf yang ia kenali, angka yang ia hafal, dan guru yang ramah. Di rumah, Pak Rahman mulai memanggilnya dengan sebutan "Nak". Tidak langsung, tidak dipaksakan, tapi cukup untuk membuat Atan terdiam setiap kali mendengarnya. Meski begitu, ada malam-malam ketika Atan masih terbangun karena mimpi buruk. Bu Salma akan duduk di sampingnya, menenangkan, tanpa bertanya terlalu banyak. Atan mulai percaya, rumah ini bukan persinggahan. Dan untuk pertama kalinya, kata pulang memiliki arti yang baru. Musim berganti tanpa Atan sadari. Tubuhnya mulai berisi, wajahnya tidak lagi sepucat dulu. Tawa kecil sesekali terdengar dari rumah kayu itu, sesuatu yang dulu terasa mustahil. Suatu sore, Pak Rahman mengajak Atan duduk di beranda. Bu Salma menyusul, membawa teh hangat. Udara terasa tenang, seolah laut pun ikut mendengarkan. "Ada yang ingin kami bicarakan," kata Pak Rahman pelan. Atan menegakkan tubuhnya. Hatinya berdebar. Pak Rahman melanjutkan, "Kami ingin mengurus Atan sebagai anak kami. Bukan cuma di rumah, tapi secara resmi." Atan terdiam.
Kata-kata itu terlalu besar untuk anak seusianya. Ia menunduk, air matanya jatuh perlahan. "Apa Atan boleh?" tanyanya lirih. Bu Salma memeluknya erat. Kalau Atan mau. Dalam pelukan itu, Atan merasakan sesuatu yang telah lama hilang, rasa dimiliki. Proses itu tidak instan. Ada tanda tangan, saksi, dan hari-hari menunggu. Namun Atan tidak lagi takut menunggu. Ia tahu kemana harus pulang. Suatu malam, Atan berdoa di dalam hati. Ia menyebut nama ibunya, berterima kasih telah membawanya sejauh ini. Dan di rumah kecil itu, Atan tidak lagi hanya bertahan, ia mulai hidup. Pagi itu, matahari Ternate terbit dengan lembut. Tidak ada upacara besar, tidak ada sorak-sorai. Hanya sebuah ruangan sederhana, beberapa orang dewasa, dan seorang anak kecil yang duduk dengan tangan saling menggenggam. Atan mengenakan kemeja putih yang sedikit kebesaran. Di sampingnya, Pak Rahman dan Bu Salma duduk dengan wajah tegang sekaligus penuh harap. Ketika keputusan itu akhirnya dibacakan, suara petugas terdengar datar, namun maknanya mengubah hidup Atan selamanya. Sejak hari itu, Atan resmi menjadi bagian dari keluarga Rahman. Tidak ada yang berubah secara drastis. Rumah itu tetap sederhana. Hidup tetap harus diperjuangkan. Namun ada satu hal yang berbeda, Atan tidak lagi menjalani hari dengan rasa takut akan ditinggalkan. Ia bersekolah dengan rajin. Ia membantu Pak Rahman jika pulang lebih cepat. Ia memanggil Bu Salma ibu untuk pertama kalinya tanpa ragu. Dan setiap kali rindu datang, ia duduk menatap laut, berbicara pada ibunya yang telah pergi, tanpa air mata yang sama pahitnya dulu. Atan belajar bahwa kehilangan tidak selalu berarti akhir. Kadang, kehilangan membuka jalan pada bentuk cinta yang lain. Ia tidak melupakan masa lalunya. Ia hanya tidak terjebak di dalamnya. Di Ternate, tanah yang dulu terasa asing, Atan menemukan sesuatu yang tak pernah ia miliki sejak kecil, keluarga. Dan di antara ombak, angin, dan hari-hari yang terus berjalan, Atan melangkah menuju masa depan dengan hati yang utuh. Hidup memang tidak selalu memberi apa yang kita minta, tetapi seringkali memberi apa yang paling kita butuhkan. Atan kehilangan orang yang melahirkannya, namun menemukan orang yang memilihnya dengan cinta. Di tanah rantau, di antara luka dan rindu, seorang anak kecil belajar bahwa harapan tidak pernah benar-benar mati. Selama masih ada hati yang mau menerima, tak ada anak yang benar-benar sendirian.